Halo, selamat pagi rekan-rekan dari motor. Salam satu hati sebelumnya. Perkenalkan saya Reza dari tim HR Operation. Jadi di sini kita akan memulai untuk menjelaskan terkait dengan materi training dari HR Operation. Kita di sini kan sedang dalam masa orientasi ya, dalam program NEOP, di mana karyawan mungkin akan diberikan beberapa knowledge atau pengetahuan yang ada di Day Motor terkait dengan beberapa materi dari departemen. Ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi dari departemen HR, di mana khususnya di HR Operation. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa dilihat ya dari segi materinya. Ini ada materi HR Operation. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk materinya saya akan membahas 5 kategori. Ada absen dan turn off, passes benefit, SPD atau surat perjalanan dinas atau perjalanan dinas ya kita biasa eh, ini ya biasa kita ungkapkan di sini. Lalu ada BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja dan juga form-form yang memang ada di desk form. Nanti untuk detailnya akan saya jelaskan kita memang sudah masuk kategori form. Oke, pertama kita akan membahas terkait dengan absen dan time off. Nah, di sini kita akan memulai terkait dengan bagaimana nih karyawan itu melakukan absensi. Karena kan kita sekarang punya high risk ya, high risk system yang dimana di develop oleh tim IT dari motor. Untuk melakukan absensi itu kita tidak lagi melakukan fingerprint atau misalkan absen melalui HP yang memang pakai kamera, itu pun nanti ada di DS atau nggak absen manual. Kita pokok intinya itu dari motor tidak lagi melakukan pekerjaan secara manual. Nah, banyaknya nanti akan dilakukan di desk, apalagi di HR operation. Nah, pertama, mungkin dari teman-teman sekalian sudah mempunyai email dari motor. Jadi email dari motor ini akan di input ya, nanti di desknya. Desk ini bisa diakses lewat HP atau lewat yang pasti lewat laptop ya. Jadi lewat laptop atau HP itu teman-teman bisa absen. Yang dimana tetap dari HP atau laptop teman-teman harus menyalakan map-nya ya. Jadi kelihatan nih lokasinya teman-teman sekalian. Nah, untuk cara pertama, email dan password teman-teman yang sudah diberikan sama tim IT itu masukkan di desk. Lalu akan muncul nih langkah pertama. Ketika masuk pertama ke desk, login dan memasukkan email, masukkan password, lalu checklist, di mana kita bukan robot, ya, robot. Jadi nanti akan ada beberapa pilihan pertanyaan, apakah contohnya ini mungkin contohnya apakah ini mobil, ya, tonton pilih gambar yang isinya mobil semua. Lalu klik login. Kalau misalkan memang salah password, silakan hubungi tim IT. Takutnya memang lupa password atau reset password, silakan. Takutnya teman-teman belum ngerti nih gimana cara reset password. Atau misalkan mau coba sendiri juga boleh. Oke. Nah, langkah kedua, nanti akan muncul nih icon, di mana ketika teman-teman sudah selesai login, akan muncul attendant. Sorry, menu. Menu yang dimana nanti ada icon terkait dengan attendance. Nah, klik ikonnya attendance, lalu masuk ke proses to attendance. Nah, untuk langkah selanjutnya, nah apabila teman-teman melakukan absensi, itu akan ada dua pilihan. Ada out of office sama office. Kita bahas terkait dengan office dulu ya. Untuk office, itu nanti teman-teman harus berada di jarak 500 meter dari lokasi. Lokasi mana? Lokasi teman-teman berada itu harus dekat dengan kantor atau sebetulnya emang harus di kantor, cuman kita memang ada sesuatu yang urgent atau macet atau gimana, teman-teman ternyata masih bisa absen nih 500 meter dari jarak lokasi office-nya teman-teman. Nah, kalau udah di luar jarak, nanti error, nggak akan bisa absen. Makanya
tolong pastikan jaraknya itu tidak lebih dari 500 meter. Nah, kalau misalnya sudah berhasil, akan muncul seperti ini ya. Anda check-in. Nah, tolong pastikan untuk check-in itu dilakukan sebelum jam 8 pagi. Jadi kan kita masuk jam 8 ya. Jadi sebelum jam 8 itu teman-teman sudah melakukan check-in. Oke. Nah, tadi ada ya, sebelum out of office, teman-teman akan dipilih sehat atau sakit. Nah, jika kalian memilih sakit, maka akan diarahkan untuk mengisi survei. Nanti pilihannya itu adalah, nanti kenapa sakitnya sudah berapa lama, nah, nanti atasan akan approve. Ketika memang teman-teman sudah menginformasikan ke atasan bahwa sakit dan memilih aset untuk sakit. Nah, ini untuk pilihan out of office. Kenapa nih pilihan out of office itu? Ya memang karyawan sedang melakukan perjalanan dinas atau ada tugas luar nih yang diminta oleh atasannya, kunjungan, instansi, atau melakukan visit cabang atau meeting, silahkan melakukan absensi out of office, yang dimana teman-teman harus uh, menginformasikan ke atasan bahwa Pak, saya hari ini ada tugas luar, jadi saya akan absen out of office, mohon untuk di-approve sebelum jam 12 siang. Karena apa? Karena ketika jam 12 siang teman-teman belum, maaf, atasan teman-teman belum mengapprove dari si absensi ini, out of office ini, nanti masuknya akan mangkir. Makanya tolong pastikan selalu follow up atau selalu hubungi atasannya untuk melakukan approval. Nah, ini untuk upload foto. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan absensi atau out of office, teman-teman harus melakukan foto. Foto dan juga disertai dengan alasannya. Alasannya apa nih? Saya sedang meeting bersama cabang mana, atau saya sedang melakukan kunjungan ke dinas. Nah, nanti foto nanti akan terlihat jaraknya juga, jarak dari office ke itu berapa, terlihat di sini. Nah, untuk atasan, misalkan memang rekan-rekan ya, teman-teman yang punya bawahan, itu juga harus mengecek bawahannya ketika memang melakukan kerjaan dinas. Jadi, ceknya ada di attendance juga, sama nanti ada di manajer nih. Manajer nanti uh, bagi teman-teman yang punya bawahan harus melakukan approval. Nah, ini ya contohnya untuk apakah yang bersangkutan dia approve atau tidak. Atau misalkan ternyata dia tidak rekan dinas, tidak ada info ke saya, silakan reject langsung. Jadi yang bersangkutan akan detect menjadi mangkir atau status absensinya menjadi mangkir. Nah, ini untuk anda mangkir, tolong juga setiap cabang atau mungkin dari HO juga ketika memang rekan-rekan atau teman-teman yang punya bawahan, dia sudah 2 hari berturut-turut tidak informasi absensi, setiap melakukan absen dan tidak ada informasi apapun ke atasan, tolong langsung informasinya ke HR. Kita akan mengirimkan surat panggilan pertama. Nah, untuk datang di hari ketiga. Di hari ketiga tidak ada, akan buat surat panggilan kedua yang diminta si karyawan tersebut hadir di hari keempat. Nah, hari keempat ternyata dia belum ada nih. Kita tunggu sampai ke hari kelima. Ternyata dia belum ada juga hari kelima. Kita putuskan setelah melewati hari kelima, kita putuskan bahwa karyawan tersebut dianggap mengundurkan diri. PHK mengundurkan diri ya. Nah, itu untuk absensi. Nah, kita lanjut ke menu time off. Time off ini apa? Ya, seperti cuti. Nah, jadi tipe-tipe time off di motor itu ada beberapa ya. Pertama, seperti biasa, untuk karyawan yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan akan diberikan cuti tahunan selama 12 hari. Nah, itu biasanya sebagai acuan dari beberapa perusahaan, karyawan harus 12 bulan berturut-turut bekerja baru akan mendapatkan cuti. Lalu yang kedua ada cuti hamil selama 3 bulan. Yang biasanya sih untuk karyawati itu akan melakukan
pengajuan cuti 1,5 bulan sebelum lahiran dan 1,5 bulan setelah lahiran. Itu berhak ya untuk semua karyawan yang memang sudah akan melahirkan ya, walaupun dia statusnya kontrak. Lalu ada cuti khusus nih, cuti khusus yang memang dimana teman-teman atau rekan-rekan sekalian belum mempunyai cuti 12 hari. Jadi nanti ada nih cuti khusus yang diberikan oleh perusahaan. Pertama itu ada pernikahan anak sendiri, pernikahan sendiri. Jadi bagi siapapun yang memang akan menikah di pernikahan pertama ya, pertama misalkan memang di daya motor dia melakukan pernikahan pertama. Jadi kedua, ketiga itu tidak bisa. Jadi pertama dia di daya motor itu akan diberikan cuti 3 hari. Pernikahan anak itu cuti 2 hari, hitanan anak 2 hari, baptis anak 2 hari, ke karyawati yang keguguran itu 1,6 bulan, istri melahirkan itu 2 hari, istri keguguran itu 2 hari, suami, istri, orang tua, mertua, anak, menantu meninggal dunia itu 2 hari, anggota keluarga dalam satu atap ya. Maksudnya misalkan memang masih dalam satu kartu keluarga nih. Satu keluarga yang memang satu atap, satu alamat dalam satu kakak. Nah, itu bisa diberikan 1 hari. Nah, untuk sakit, itu misalkan saya sakit besok, ternyata tidak bisa masuk nih. Itu tidak surat dokter, tapi di hari kedua, ketiga, keempat, kelima itu wajib harus ada surat dokter yang di-upload di time off. Gitu, Bapak, rekan-rekan. Lalu ada izin datang terlambat, izin pulang cepat, izin meninggal kerjaan. Nah, ketiga izin ini tetap teman-teman harus ada approval dari atasan. Jika tidak approve, teman-teman dianggap melakukan pelanggaran. Itu yang memang tidak ada approve ya. Pelanggaran atau misalkan kita bisa ganti dengan mangkir. Itu yang memang belum ada approval atasan atau tidak izin sama sekali sama atasan. Lalu ada mangkir, yang tadi ya selama 5 hari kerja berturut-turut tanpa ada kejelasan, sudah diberikan surat panggilan 2 kali, dianggap mengundurkan diri. Lalu ada cuti pengganti, yang dimana biasanya sih untuk cuti pengganti bagi karyawan yang memang melakukan tiket. Biasanya sih ini untuk mekanik ya. Jadi ketika mekanik masuk di hari merah, dia berhak untuk mendapatkan cuti pengganti, libur pengganti ya, di hari-hari yang memang ditentukan oleh si atasannya. Schedule, nah ini biasanya untuk tim bengkel atau satpam. Cara melakukan time off itu nanti ada di menu desk. Jadi kan kita seorang akan di desk ya. Pilih menu time off di sini ya. Pilih menu time off, lalu pilih new time off request, lalu akan muncul nih time off type atau tipe-tipe cutinya atau tipe time off-nya yang tadi ya sudah saya jelaskan, apakah cuti tahunan 12 hari atau cuti khusus. Nah itu teman-teman silakan pilih di sini. Nanti pilih tanggalnya, nanti pilih apakah setengah hari atau memang 24 jam ya. Dan pilih misalkan memang sakit, misalkan untuk apa file di sini atau misalnya cuti memberikan cuti untuk meninggal. Misalkan apabila meninggal keluarga atau misalkan saudara ya, yang tadi sudah saya sempat sampaikan, atau cuti menikah, silakan untuk informasikan juga. Nah, untuk teman-teman atau rekan-rekan yang punya bawahan, sama ya kayak tadi absensi, apabila memang absensinya out of office atau dia sakit, kan harus approve ya kita. Nah, ini juga sama, time off itu juga ketika bawahan mengajukan time off itu rekan-rekan atau teman-teman itu harus mengapprove. Gitu. Inilah untuk semua approve, bahwa teman-teman yang mau mengapprove itu masuknya ke menu manager. Jadi nanti ada tuh approve atau time off. Nah ini untuk contoh yang approval menu atau tampilan ya, tampilan yang ada ketika memang kita harus approve. Nah, oke, untuk cuti tahunan, cuti pengganti, cuti hamil juga harus melakukan approve dari HR. Jadi dari karyawan atau atasan silahkan hubungi kami. Jadi kita akan, kenapa? Karena untuk cuti tahunan pengganti atau cuti hamil itu kita harus lihat dulu nih
apakah betul karyawan tersebut pengajuannya, terus memang apakah betul memang ada misalnya cuti tahunan dia masih punya jatah, gitu. Tolong dipastikan ya Bapak. Nah, kalau misalkan ada kendala yang terjadi, tolong sampaikan ke tim HR, atau misalkan kita udah ada nih di desk menu helpdesk. Helpdesk itu bisa ke IT, ke HR, bisa ke departemen lainnya. Jadi tolong rekan-rekan langsung informasikan saja misalkan memang ada kendala. Oke, kita lanjut ke fasilitas benefit. Jadi fasilitas benefit itu um, hubungannya banyak sih untuk beberapa posisi. Jadi memang beberapa posisi akan dapat dari fasilitas benefit seperti brandset, CV marketing, kabeng, sampai admission head. Nah, untuk bantuan pertama ya, jadi saya akan bahas terkait dengan bantuan pernikahan. Bantuan pernikahan itu diberikan kepada karyawan yang pada pernikahan pertama yang sah ya, Bapak Ibu. Jadi ketika memang tidak diakui oleh negara, tidak ada dokumennya, itu tidak bisa klaim. Kedua, itu minimal harus 1 tahun dulu, dan juga harus karyawan tetap. Jadi misalkan dia kontrak maupun udah 2 tahun, itu tidak dapat bantuan pernikahan. Nah, gimana ya pengajuannya? Tolong ajukan ke tim HR fotokopi akta pernikahannya. Jadi nanti kita akan provide untuk pengajuan bantuan uang nikah. Sampai nanti sumbangannya akan kita transferkan ke rekening karyawan. Rekan-rekan. Nah, sorry, tadi kan lewat. Jadi, nah, untuk pernikahan karyawan dalam satu perusahaan, sebetulnya memang kita itu tidak boleh untuk melakukan pernikahan dalam satu perusahaan, apalagi satu cabang ya, rekan-rekan. Jadi, untuk menghormati code of conduct, jadi sebetulnya dalam satu area itu tidak boleh ada namanya pasangan. Karena apa? Karena kita menghindari adanya beberapa konflik internal dari pernikahan, atau misalkan adanya kebocoran data, nah itulah yang kita hindari. Jadi mohon untuk berpikir kembali, memang atau memang salah satu harus resign. Ini rekan-rekan, jadi memang dalam satu area ada satu area rekan-rekan akan melakukan pernikahan. Oke. Ada lagi bantuan duka. Nah ini untuk memang untuk keluarga, orang keluarga itu orang tua, kandung, suami atau istri dan anak. Jadi kalau mertua itu kita nggak berikan. Jadi khusus untuk keluarga itu orang tua kandung. Itu kan pada karyawan telah bekerja sama minimal 1 tahun dan bisa tetap mengambilkan surat keterangan meninggal dari instansi kelurahan, kecamatan, rumah sakit. Nah itu silakan diberikan ke tim HR. Jadi nanti kita akan pengajuan untuk bantuan duka. Oke, nah ada juga tunjangan nih. Pertama kita informasi terkait dengan pulsa. Bagi jabatan kacap, kabeng, supervisor, itu akan diberikan tunjangan pulsa yang kuotanya akan berbeda sesuai dengan jabatan ya. Kacap itu 300.000, kabeng itu 150.000, supervisor PSI cabang itu 250.000. Nanti akan dijelaskan di FKTK biasanya, atau misalkan ketika evaluasi karyawan, Bapak Ibu rekan-rekan mengalami promosi, ternyata dari staff ke supervisor, apakah diberikan atau tidak nanti akan diinformasikan melalui offering juga ya rekan-rekan. Nah, dan itu ada tunjangan juga nih, dengan bantuan biaya pindah barang, dimana sesuai dengan jabatan juga, nanti kan jabatan juga ada golongan nih, berapa, actingnya berapa, kaca itu berapa, nah itu nanti akan disesuaikan. Kenapa? Karena plafonnya akan beda-beda dari 7,5 sampai 150.000 ya. Pindah barang apa nih? Ketika memang Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian itu dimutasikan nih, dimutasikan dari cabang A ke cabang B, dan itu perintah memang dari perusahaan, bukan inisiatif sendiri ya. Perintah perusahaan kita akan berikan bantuan biaya pindah barang. Nah, untuk yang lainnya ada tempat tinggal. Sama ya kayak tadi, nanti akan sesuaikan dengan golongan dan juga jabatan. Yang ada lagi tambahannya nih, tapi ada tier atau kelas cabang.
kelas 1, 2, 3, 4 itu yang membedakan nantinya. Nah, kenapa? Nanti karena akan dilihat sales dari per cabang itu bagus atau enggak. Jadi dia masuk dalam angka sorry, masuk di tier 1, 2, 3 atau 4. Itulah yang membedakan. Nah, untuk punya tempat tinggal biasanya kan nanti Bapak Ibu apakah kontrak, apakah kos, nah itu tetap pengajuannya gimana, harus ada validasi vendor atau yang pemilik kos atau pemilik kontrakan. Biasanya kita minta KTP sama KTP sama NPWP biasanya. KTP yang paling penting, KTP yang paling penting ya. Jadi KTP yang paling penting karena mereka akan tanda tangan di kwitansi bermaterai atas nama Lilian Mandiri. Nanti kita submit, tim dari tim financial accounting akan melakukan pembayaran. Nah, untuk punya tempat tinggal diberikan maksimal 3 tahun di salah satu cabang. Kenapa? Karena biasanya kan ada rotasi. Ya udah 3 tahun, penyesuaian, nanti rekan-rekan mungkin akan ada diskusi lanjutan ya ke atasan apakah tetap diberikan punya tempat tinggal atau tidak. Nah, untuk pengajuan tempat tinggal ini bentuknya reimburse ya, teman-teman. Jadi ketika memang sudah pembayaran, minta kwitansi, lakukan reimburse. Reimburse ini tapi tetap tidak sesuai dengan aktual, takutnya nanti aktualnya lebih tinggi dari plafon kita. Jadi sesuai dengan plafon ya. Nah, ini untuk penentuan kelas cabang ya tadi ya, tier 1, 2, 3, 4. Nanti cabang masing-masing dari karyawan yang mengajukan itu harus sesuai dengan kelas cabangnya. Ada lagi nih tunjangan penempatan. Yang penempatan sama ya, jadi selain tempat tinggal nanti teman-teman yang dimutasikan di salah satu cabang ke cabang lainnya, nah nanti akan diberikan tunjangan penempatan. Apa bedanya? Bedanya sama, nanti dilihat dari kelas cabangnya, kelas 1, 2, 3 atau 4. Dan juga yang pasti berdasarkan jabatan. Nah, ini juga ada fase dengan cuti. Ini tuh sebetulnya bagi karyawan yang di luar pulau, misalkan dia asli orang Jawa Barat atau asli Jawa, dipindahkan ke Kalimantan, atau dipindahkan ke Sumatera atau ke Sulawesi. Nah, nanti ketika memang yang sudah apa namanya ditempatkan lebih dari 1 tahun, sudah karyawan tetap, sudah karyawan tetap juga ya, karyawan tetap, kontrak juga akan diberikan. Sebetulnya. Tapi harus 1 tahun dulu di sana. Jadi baru akan diberikan fasilitas perjalanan cuti. Nanti untuk pesawat dibayarkan. Intinya sih semua perjalanan dari misalkan dari Sulawesi ke tempat asal, misalkan dari Sulawesi ke Bandung misalkan, nah, nanti sampai rumah itu akan kita cover dari pesawat, dari travel, dari nanti mungkin online, ojek online-nya itu akan kita cover. Untuk keluarga juga di cover maksimal 1 istri atau 1 suami, maksimal 1 istri dan juga 3 orang anak. Oke, lanjut ke perjalanan dinas ya. Dan dinas itu apa aja nih yang akan didapatkan? Ketika karyawan melakukan perjalanan dinas, itu akan mendapatkan uang saku, uang makan, tempat tinggal itu antara hotel atau kos, dan juga transportasinya ya, teman-teman. Nah, transportasinya apa nih? Berdasarkan golongan, semuanya harus ekonomi. Jadi untuk transportasi itu harus ekonomi, atau misalkan memang budgetnya ada ya silakan konfirmasi apakah saya boleh pakai US atau enggak, biasanya tidak boleh. Jadi konfirmasi ke atasan masing-masing juga ya untuk penggunaan si travelnya atau misalkan um, kereta apinya, tapi wajib ekonomi. Nah, untuk misalkan dari cabang atau dari HO pakai kantor, pakai kendaraan kantor itu reimbursenya full sesuai dengan bom bensin. Tapi harus ke ini ya, diisikannya ke kendaraan kantor. Kalau ada kendaraan pribadi atau mobil ya, ini berdasarkan golongan, hitungannya akan berbeda.
Ini harus dilihat nih, teman-teman. Jadi dari 900 sampai 2225 per kilometer itu berdasarkan dari jabatan dan juga golongan. Nah, untuk plafon hotel penginapan itu di luar akan sangat beda nih antara Jawa Barat, Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Tengah, luar Jawa, dan juga Jawa Barat. Perbedaannya apa? Misal di sini kelihatan ya perbedaannya 50.000 sebetulnya. Jadi untuk plafonnya akan ada beda nih. Ketika memang nginep di area Jawa Barat dan di luar Jawa Barat. Nah, biaya hotel kita akan berikan maksimal 10 hari. Misalnya teman-teman melakukan perjalanan dinas lebih dari 10 hari, kita akan anjurkan untuk melakukan kos. Kosnya bisa kos yang per 2 minggu atau per 1 bulan. Itu kenapa? Karena kita harus efisiensi budget. Jadi misalkan, Pak saya 11 hari, kita dari HR akan approve. Misalkan memang, karena ketentuannya maksimal 10 hari ya. Jadi ketika 11 hari itu wajib untuk pengajuan kos. Untuk pengajuan kosnya nominalnya informasi ke kita. Jadi kita akan informasikan berdasarkan apa? Berdasarkan tempat. Karena kan setiap daerah itu akan beda-beda juga. Nah, untuk laundry itu juga akan dikasih ketika memang perjalanan dinasnya lebih dari 5 hari. Jadi silakan untuk melakukan laundry per satu style ya, tapi bukan misalkan 2 kilo, 5 kilo nggak bisa ya. Jadi harus satu style per harinya. Nah, uang makan itu diberikan 3 kali dalam sehari. Apabila teman-teman pernikahan melakukan perjalanan dinas dengan pergi kurang dari jam 8 pagi, melebihi jam 12 siang, dan juga pulang dari perjalanan dinas itu lebih dari jam 8 malam. Jadi baru akan 3 kali. Kalau misalkan saya Pak pulangnya jam 5 sore, jam 7 malam, wah itu nggak dapat uang makan malam. Saya perjalanan dinasnya perginya dari jam 9, nah itu tidak dapat uang makan pagi. Jadi harus kurang di jam 8, melebihi jam 12 siang, dan juga melebihi dari jam 8 malam. Itu baru dapat 3 kali makan. Atau 3 kali sarapan uang makan. Nah, misalkan teman-teman bareng dengan atasannya itu kan manajer, dev head, atau AM, atau misalkan div, itu teman-teman diajak makan bareng ketika perjalanan dinas. Nah, teman-teman nggak bisa lagi tuh melakukan pengajuan untuk uang makan karena sudah ditanggung oleh aktual uang makannya oleh si atasan teman-teman tadi. Nah ini untuk platform uang makannya berbeda ya, paling 25, 30 sama juga aktual. Okay. Nah, uang saku itu diberikan untuk karyawan yang melakukan perjalanan dinas itu menginap ya, misalkan 2 hari 1 malam. Nah itu kan dianggap menginap tuh, baru akan untuk uang saku. Tapi misalkan Pak saya cuma 1 hari, berarti kan nggak nginep nih, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 10 malam, itu nggak dapat uang saku. Nah, uang saku akan tetap dapat ya, misalkan memang perjalanan dinas itu dilakukan bersama dengan golongan 5A, tetap dapat. Nah, uang saku tidak berhak untuk kalian melakukan perjalanan dinas dengan tema training. Ya, misalkan teman-teman sekalian melakukan training ke Jakarta atau melakukan training kemana, itu tidak dapat uang saku. Nah, itu untuk perjalanan dinas. Kita lanjut ke BPJS Kesehatan. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya terkait dengan iuran peserta BPJS itu banyak 5%. 5% dari apa? Dari gaji pokok kita. Jadi jangan sampai misalkan saya ada tunjangan yang lain, misalkan tunjangan tempat tinggal yang tadi ya, atau tunjangan apa namanya, tunjangan tempat tinggal, penempatan, tunjangan pulsa itu nggak masuk. Jadi GP itu masuknya hanya ketika offering. Nah ini GP Bapak Ibu yang akan dipotong 1%, tapi potongannya kenapa? Ada aturan bahwa BPJS akan memungut iuran peserta BPJS itu 5%, tapi 4%-nya dari perusahaan. 1% tetap dari karyawan. Nah, kalau nanti untuk rekan-rekan sekalian, itu harus punya JKN. JKN untuk apa? Ya, sekarang itu kita kan meminimalisir untuk beberapa
kartu fisik ya. Jadi sekarang itu kartunya digital. Pasti saya yakin semua orang punya HP sekarang. Eh, Apalagi yang sudah bekerja ya. Jadi mau HP apapun yang memang bisa ada aplikasi store-nya, bisa download JKN. Untuk apa? Nanti input data teman-teman sekalian, biasanya NIK, email, dan juga nanti buat password. Dia akan muncul tuh, oh saya fastcase-nya di mana, dilihat nanti. Oh saya kena kelas berapa nih? Kalau misalkan untuk karyawan, kita akan berikan kelas 1 untuk iuran BPJS-nya. Wajib, wajib kelas 1. Ya, untuk diklat nih, ada KIS digital atau kartu Indonesia Sehat. Ini nanti bisa diperlihatkan nih ke rumah sakit bahwa saya terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Oke, nah, lanjut ke BPJS Tenaga Kerja. Nah, ini yang agak rumit ya. Perusahaan itu mengikutkan karyawannya itu untuk mengikuti 4 program BPJS Tenaga Kerja. Apa aja nih BPJS Tenaga Kerja terkait dengan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Nah, itulah yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, eh, berapa persen nih potongannya? Perusahaan akan dipotong dari perusahaan sendiri itu 1,7% dari gaji pokok karyawan. Tapi yang bayar siapa? Perusahaan untuk JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Sama, jaminan kematian pun 0,3% dari GP yang bayar itu perusahaan. Nah, ada JHT sama jaminan pensiun nih. Jaminan hari tua, perusahaan itu akan memberikan 3,7% dari GP. Karyawan akan dipotong 2% dari GP. Jadi 5,7% itu akan disetorkan ke BPJS Tenaga Kerja. Jadi untuk JHT kita hanya dipotong dari karyawan ya, potong 2% ya. Ada lagi nih jaminan pensiun, 2% dari GP, 1% dari 2% dari gaji pokok itu dibayarkan oleh perusahaan, 1% dari gaji pokok itu dibayarkan oleh karyawan. Jadi teman-teman uh, akan dipotong berapa persen untuk BPJS tadi ya. Untuk BPJS kesehatan itu 1%, untuk JHT itu 2%, untuk jaminan pensiun itu 1%. Jadi teman-teman akan dipotong 4% per bulannya untuk apa? Untuk BPJS kesehatan dan juga tenaga kerja. Nah, sama ya untuk BPJS BPJS Tenaga Kerja itu teman-teman harus download namanya JMO. Jadi apa kegunaannya? Nah, di situ tuh bisa cek saldo teman-teman. Cek saldo apakah teman-teman sudah saldo teman-teman selama bekerja itu sudah berapa juta gitu. Nah, itu bisa dicek di sini ya. Dari apa jaminan hari tua JHT. Nah, untuk misalkan nih ada kalian kecelakaan kerja, nah itu juga butuh nih. Butuh apa? Butuh ini. Nanti kan terlihat di sini jaminan kecelakaan kerja. Apakah iuran dibayarkan atau enggak? Kita dari motor selalu bayarkan untuk keseluruhannya ya. Jadi tenang aja untuk apabila misalnya memang amit-amitnya ada kecelakaan kerja, covernya pasti langsung dari BPJS Tenaga Kerja. Nah, nanti dilihat kan nih kartu digitalnya untuk si BPJS-nya di sini ya. Nah, yang tadi ya terkait dengan kecelakaan kerja saya akan bahas kenapa nih kecelakaan kerja itu gimana sih? Kecelakaan kerja itu menurut BPJS itu ada kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau dari tempat kerja menuju rumah, atau ada dinas luar ya, tadi ya dinas luar, pilihan dinas atau visit. Nah itu dianggap sebagai sebuah pekerjaan. Jadi ketika ada apa-apa, itu bisa dikeluarkan ke BPJS Tenaga Kerja. Nanti cabang harus misalnya ada kecelakaan kerja, informasi yang ke kami, ke tim HR ya, baik saya, Bella atau Karina atau tim HR lainnya, silahkan langsung ke infokan. Jadi kita akan arahkan untuk apa? Untuk penyesuaian terkait dengan dokumen-dokumennya. Nah, jika ada kecelakaan kerja di cabang, maka wajib menginformasikan langsung di hari itu ya. Jadi sebetulnya jangan hari H+1, tapi langsung di hari itu WA call kita ready. Jadi tolong
kita pastikan. Kenapa? Tindakannya itu wajib dengan dokumen. Jadi kadang rumah sakit itu minta dulu, ini jelasnya BPJS-nya tenaga kerjanya dibayar nggak? Nah itu kita akan konfirmasikan kepada rumah sakit. Jadi tolong rekan-rekan sekalian yang cabang, apabila terjadi hal tersebut, bisa ya langsung informasikan ke kami. Gitu. Nah, ada form-form juga nih yang di cabang nih. Ini formnya biasanya ada form exit interview, ini buat karyawan yang resign. Nanti pengajuan resign di mana? Oh, tentunya pasti di desk. Desk itu akan keseluruhan untuk operation itu kita akan maksimalkan di desk. Nanti untuk materi di desk akan saya sampaikan selanjutnya ya. Nah, pengajuan resign itu akan ada exit interview, exit clearance, ada juga nanti hak-hak yang memang akan diberikan kepada karyawan yang keluar ya atau terminasi. Nanti ada exit interview, ada exit clearance untuk pengajuan untuk karyawan yang memang akan resign. Ya kan dicek dulu nih, apakah punya masalah, apakah punya tanggungan. Nah ini uh, sangat dibutuhkannya exit clearance. Nah, untuk karyawan yang memang habis kontrak atau dia percobaannya sudah mau habis, nanti kan adalah laporan evaluasi karyawan. Dari mana? Dari atasan ke manajemen. Ini laporan evaluasi karyawan, apakah bagus atau tidak, nanti akan dinilai. Dan lainnya yang menentukan bahwa si karyawan tersebut akan diperpanjang atau tidak, atau akan ditetapkan atau tidak. Nah ini. Ada juga ketika memang karyawan yang uh, sudah melalui masa penetapan menjadi karyawan tetap nih, akan diberikan dana pensiun Triputra dari perusahaan. Dan lengkapnya apa ini? KTP, KK, NPWP, NPWP, nomor rekening. Penetapan langsung, tolong mungkin yang memang posisinya ADH di cabang langsung collect ya data-data tersebut. Ya, itu mungkin materi dari HR Operation. Mohon maaf nih sebelumnya misalkan memang ada kesalahan ya atau tidak jelas, bisa langsung personal chat ke saya ya untuk beberapa pertanyaannya. Jadi teman-teman sekalian atau rekan-rekan bisa langsung hubungi kami tim HR. Mungkin sekian dari kami dari tim HR ya, materi tim HR. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila memang ada pertanyaan, silahkan kita apa namanya, kita sangat-sangat bisa support yang memang ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Salam satu hati, dari motor selalu di hati.